Oke? Bisa? Mau enggak, Bu? Jadi tanaman keras tadi dicabut dulu, tanahnya dibajak, kemudian ditanami bunga. Artinya di penciptaan yang baru, diprogram kembali otak kita dengan yang baru-baru supaya kupu-kupu tadi datang dengan sendirinya. Jadi ini Bapak Ibu, saya sampaikan ini karena saya sudah alami. Jadi dari Juli, ini sekarang bulan apa? Desember kan? Sebelum Desember apa? November kan? Kan habis November kan Desember ya? Sama ya? Di Sulawesi habis November, Desember. Sini sama? Kita beda. Nah, jadi ini kan bulan Juli. Waktu itu Juli, Agustus, September saya belajar, Bu. Nah, September saya klik dengan perusahaannya. Akhirnya saya bergabung. Jadi saya pelajari bukan satu kali, dua kali. Saya sama istri, sama satu keluarga mandi air garam. Karena syaratnya mandi air garam grosso, air garam kasar. Jadi syarat pertamanya kita harus mandi air garam itu. Mandi air garam tahu itu kan bagus ya. Nah, jadi bagus untuk kesehatan juga. Tapi itu ternyata menjatuhkan energi-energi negatif tadi. Jadi syarat pertama kita mandi supaya energi negatif, ucapan-ucapan sumpah serapah tadi, tanaman-tanaman yang kasar tadi itu mati dulu. Seperti kita kalau semprot dulu, semprot racun dulu nih sebelum dibajak kan. Jadi semprot racun. Jadi mandi air garam itu merontokkan semua ya. Nanti di akhir sesi kalau kita bahas ini, waduh, sampai subuh nanti. Mau nggak sampai subuh? Jadi portal-portal ini. Nah, kata Pak Rivaldi tadi itu portal. Jadi portal itu yang menghambat, yang doktrin-doktrin yang salah dari orang tua kita, yang salah dari sekolah, lingkungan ini kadang-kadang juga menceritakan harus ini, harus ini, harus. Nah, akhirnya jadi portal. Padahal kita ini cerdas, diberikan kecerdasan supaya bisa bertanya, nanti mendapatkan jawaban. Ya, oke. Berani melepas portal. Jadi saya sama istri, alhamdulillah Bu. Jadi saya jalankan bisnis ini betul-betul sambil kita melepas ini, ubah circle, kemudian menjadi pribadi yang otentik. Yang tadi resah bertanya itu jadi pribadi yang otentik supaya nanti akan dapat jawaban. Nah, kayak siang ini tidak ada yang kebetulan, ibu-ibu ada di sini, ya. Kemudian berkesadaran, sadar dulu. Jadi setiap mengucap langsung cepat sadar Bu. Jadi bisa dibatalkan juga. Kalau ibu, maksudnya bisa dibatalkan kalau sudah terlanjur keluar, langsung yang ini saya batalkan Tuhan, yang ini saya batalkan ya Allah. Yang kata-kata yang sudah terlanjur keluar. Ya, tapi kalau sudah 24 jam sudah jadi ciptaan itu. Ya, karena sudah sampai ke langit orang bilang. Ya, jadi ini harus cepat, harus berkesadaran. Kita sadar apa-apa ya, sadar ngomong, sadar makan, ya, sadar sedang tidur ya, sadar sedang tidur gimana tuh? Nah, itu ada yang bunyi lagi ya. Kemudian melakukan tahapan dinasti Nusantara Group. Nah, beliau punya grup 86 perusahaan semua, dan satu perusahaannya itu bisa bisa membantu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Dan visi beliau bagaimana Nusantara ini jaya kembali. Nah, itu impiannya. Nah, makanya salah satu perusahaan beliau itu sudah mensejahterakan ribuan orang, Bu. Jadi termasuk yang melakukan ini juga tahapan DNG. Yang datang sama beliau yang sedang tidak baik-baik saja, ya. Oke, jadi ini videonya ya. Namanya Bapak Nicholas. Jadi itu bapak angkat saya. Jadi profil beliau ini disebut sang pencerah. Beliau menjadi mercusuar ya. Mercusuar dunia bagaimana bisa menerangi Nusantara ini. Dan beliau bukan hanya kasih tahu ilmunya gratis Bu, di YouTube tuh gratis. Biasa kan bayar ya, ini gratis. Makanya saya lakukan sama istri. Setelah dapat keajaiban, akhirnya semakin saya cari tahu bagaimana bisa bergabung di perusahaannya beliau ya. Karena 80 perusahaan, ada perusahaan proyek IKN macam ya, ada pupuk. Saya waktu itu dikasih pupuk, cuman saya bukan bidang saya pertanian kan, bidang saya ini kuliner. Tapi kuliner saya nggak mau, capek kalau kuliner ya. Nah, jadi saya cari selain itu. Nah, ternyata ketemu PT DNS ini ya. Siapa beliau? Siapa Bapak kita, Bapak Nusantara? Ini beliau ya, bisa dinonton. Ini profilnya Bu. Di setiap masa tidak mengenal waktu.
di balik dunia serba tidak pasti, ia selalu ada. Ini di rumahnya. Tidak pernah jemu menciptakan harapan untuk mereka yang putus asa. Merelakan pundaknya bagi siapa saja yang ingin bersandar. Membasuh air mata jiwa-jiwa yang menjerit, menangis lantang, dan mengganti semua itu dengan mata air kehidupan. Banyak sekali orang yang datang ke beliau ini lagi sedang tidak baik-baik saja. Ada yang rumahnya mau disita, besok mau disita, tidak jadi disita loh. Ketemu dia, karena beliau punya juga pengacara, juga beliau punya komunitas bagus, bisa menyampaikan bahwa maksudnya yang penting mampu bayar katanya. Itu lebih dalam lagi ya, ibu bisa cari di YouTube, banyak sekali testimoni. Jadi banyak sekali ada yang kayak saya yang resah, akhirnya dapat jawaban. Nah, ketemu dan jawaban itu bukan dari beliau, tapi beliau mengajarkan, tapi kita yang cari ke dalam sendiri. Ada tahapan-tahapannya ya. Nah, termasuk ini, memberi dulu baru menerima. Jangan kita tunggu terima. Kita beri dulu supaya menerima. Membangun taman dulu supaya kupu-kupu tadi datang. Menabur dulu baru panen. Nah, sebelum panen apa? Kita harus nabur benih dulu, betul ya? Oke, jadi ini yang beliau, dan ini perusahaannya Bu. Perusahaannya ada, waktu itu pertama kali saya bulan Juli sama ini 40 perusahaan waktu itu. 40 perusahaan. Nah, beliau yang handle ya, beliau ownernya langsung. Nah, kemudian singkat cerita, jadi selama bulan Juli saya pindah, Juli, Agustus, September, Oktober, Agustus, September, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan kami belajar. Dan kami mau bergabung di salah satu perusahaannya. Rencana restoran saya itu saya mau masukkan ke sini, dan saya milih salah satu perusahaannya beliau. Ketemu namanya Dinasti Nusantara Sukses. Nah, ini salah satu perusahaan beliau. Nah, waktu ketemu DNS tidak sengaja, jadi bukan DNS-nya, tapi produk ini Bu. Dulu saya kan di MLM, tahu MLM? Masuk langsung mampus, betul ya? Masuk langsung mati, tidak jalan Pak. Udah masuk saya banyak kali MLM, sudah 200 MLM saya ikut, tidak ada sukses-sukses, betul ya? Nah, saya melihat produk ini di namanya PT Dinasti, kok beliau ada MLM-nya gitu. Saya pikir tidak ada MLM, tapi di sini beda. Kata Pak Rivaldi, kita PT DNS beda, bukan MLM. Kalau MLM itu apa Bu kepanjangannya? Multi level marketing kan? MLM apa biasanya? Ngajak paksa orang. Maksa orang, kalau di sini bukan maksa orang Bu, orang yang datang dengan sendirinya, betul nggak? Bagaimana orang datang sendiri? Karena produknya bagus, ilmunya bagus semua. Produknya pertama saya tertarik karena saya dulu bagian oles-oles sama. Dulu waktu tahun berapa ya kita itu ya main ya 2015 sampai 2000-an lah gitu. Jadi saya pernah main oles-oles. Dulu harganya dari Malaysia harganya jutaan rupiah. Sekarang terjangkau saya lihat harganya cuma 150. Betul nah. Karena oles-oles ini Bu, yang stroke tadi bisa sehat lagi, yang sudah mau mati bangun lagi. Oles ini yang koma, makanya saya ini sangat bermanfaat kalau memang murah. Dan kebetulan saya kan di Singkawang, saya dekat sama leader-leader saya dulu yang dulunya berapa tahun yang lalu itu ada di Tebas ini. Nah, waktu itu singkat cerita, akhirnya saya memilih ya sudahlah, kalau memang harganya kan terjangkau, bisa oles-oles bisa. Bayangkan Bu, dengan oles-oles ini yang buta bisa melihat lagi, yang tuli bisa dengar lagi, yang bisu bisa bicara lagi. Hebat nggak Bu? Makanya disebut krim ajaib. Nah, makanya saya bergabung di sini. Yang penting betul sama kayak yang di Malaysia dulu. Yang dulu Bu 10 juta lebih orang beli. Ini masa harga terjangkau, masa tidak beli? Saya bilang kan dalam hati saya sama istri sharing. Tapi istri bilang, MLM lagi. Enggak, bukan, ini lain pokoknya, ini murah. Minimal kita bermanfaat. Ya sudahlah, kan saya bilang daripada nganggur, ya sudahlah jadi pilihan. Kan beliau juga, oke, yang penting Paniko katanya, oke, sip. Oke, saya bergabung. Waktu itu bergabungnya 1650. Langsung saya transfer Bu. Saya ambil produk ini semua ya. Nanti sebentar cerita produknya. Oke, jadi
Akhirnya Dinasti Nusantara Sukses menjadi pilihan. Nah, daripada saya nganggur, ya sudah, saya ngisi waktu sambil, karena di sini sudah bicara kebermanfaatan, Bu. Sudah bicara kebermanfaat untuk semua. Jadi bukan untuk diri sendiri lagi ya. Oke. DNS jadi pilihan. Kemudian semakin saya dalami, kan saya pertama iseng mau butuh produknya saja. Ya udahlah, kalau memang MLM-nya tidak jalan, kan dulu saya MLM sudah alergi, Bu. Ada yang alergi MLM? Nah, alergi banget, gatal-gatal Bu kalau dengan MLM. MLM memang lagi. Diundang apa nih acara? Pasti MLM kan gitu, pasti produk. Nah, jadi saya sebenarnya sama istri sebenarnya tidak tertarik lagi, Pak. Minimal produk. Nah, semakin saya dalami, ternyata bonusnya kita yang tidak ada di perusahaan lain, termasuk pembelajaran tentang ini, Bu. Tentang mindset, banyak Bu pelajarannya ya. Bapak Ibu bisa buka ya. Nah, selain pelajaran-pelajaran yang masuk ke di perusahaan ini, kemudian pengelolaan keuangannya yang bagus, karena beliau mengajarkan tunda kesenangan sesaat untuk nyaman selamanya. Tunda dulu senang. Jadi Bapak Ibu punya ayam, Bapak Ibu punya ayam di rumah. Nah, kalau punya ayam jangan langsung disembelih, biarkan dulu bertelur, betul nggak? Supaya jadi ayam-ayam lagi, betul nggak? Nah, maksudnya kalau ibu-ibu, Bapak Ibu punya uang, jangan langsung dibelanjakan semua, diberanakan lagi. Bagaimana cara beranakan? Beliau ada ya bonus, maksudnya uang ibu 1.200.000, 2 tahun kemudian jadi 2.400.000. Oke enggak? Oke, tapi itu lain, itu tidak bisa diajak, tidak bisa saya ajak ibu. Tapi pintu gerbang, kalau itu kan butuh uang. Kalau ini Bu, yang saya lihat, kok di MLM-nya kok bisa Bu. Setelah bangun penghasilan di DNS, bonus ibu tadi nanti dikelola. Itu namanya pengelolaan keuangan yang cerdas. Jadi ayam tadi jangan langsung disembelih, terus uang tadi jangan langsung ibu dulu masuk ke DNS supaya supaya dikelola. Setelah dikelola, uang itu jadi 2 kali lipat. Paham? Nah, dulu saya tidak ada namanya ini, Bu, tidak ada. Makanya leader-leader MLM pindah-pindah MLM tidak ada berhasil. Karena apa? Di sini tidak ada pengelolaan keuangannya. Kacaunya karena apa? Dia operasional tidak sebanding dengan hasil, gitu ya. Jadi operasionalnya yang tidak bisa tidak bisa dikelola. Nah, kalau di sini dikelola ya, oke. Kemudian dilipat gandakan yang tadi yang disampaikan. Kemudian jadilah pelayan. Setelah jadi pelayan, namanya Rumah Cinta Nusantara. Rumah Cinta Nusantara kayak gini. Nah, ibu-ibu yang mau konsultasi, yang mau mungkin keuangannya kita bisa kita bisa jadi pelayan. Nah, saya jadi pelayan ibu nih. Ibu mau apa? Maunya gimana? Mau penghasilan berapa? Di Dinasti Nusantara Group ada caranya. Semua ada. Mau apa, Bu? Mau cari jodoh, ada caranya. Mau cari apa lagi? Semua ada. Karena beliau tahu ilmunya membangun taman. Mau miliaran, nah apalagi uang katanya, gampang. Beliau sudah ratusan triliun, ya, udah triliuner beliau ya. Oke. Di sini ada auto save, Bu. Bonus ibu tidak 100% dimasuk. Ketika ibu bergabung di PT DNS, tidak 100% yang ibu kelola, langsung diambil perusahaan 20% untuk dikelola. Supaya ibu nanti kaya raya. Supaya ibu kaya raya. Bisa nggak ngomong, Bu? Kaya raya. Ngomong kaya kadang kita takut-takut, betul nggak? Kata-kata doa malaikat lagi banyak nih di atas mencatat nama ibu. Siapa ini? Kaya raya. Karena kaya, Bu, ibu bisa bantu orang, bisa bantu saudara, betul nggak? Ini kita mau bantu saudara, kita saja susah, betul nggak? Ini kadang saudara saya ngomong, pinjam dulu 100, jangan kau, saya bilang, saya aja mau merokok susah, Pak. Jadi susah, betul nggak? Jadi mending kaya raya, betul ya? Kaya raya masuk surga, begitu ngomongnya. Bisa? Kaya raya. Lewat perusahaan ini Bu diajar semua. Makanya saya tercerahkan, alhamdulillah. Saya sama istri sekeluarga semua kita berani ucap yang kaya raya. Itulah portal kemiskinan itu dibongkar semua. Jangan lagi ada masuk. Supaya karena kata-kata adalah doa, betul nggak?
Nah, masalahnya Pak, kalau kaya itu kan sombong. Nah, itulah portal, itulah penciptaan, itu yang salah doktrin-doktrin selama ini. Kenapa enggak kaya raya, banyak bantu orang, bahagia, betul enggak? Banyak bantu orang loh, bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah. Kenapa enggak begitu, betul enggak? Bisa ya, diubah ya, bisa ya. Nah, beliau punya caranya, ya. Bonus ibu tadi 20% dikelola. Yang tadinya 1.500.000 berubah jadi 2 kali lipat di 2 tahun. Mau? Nah, sebentar saya cerita ya. Oke, jadi harus kita jadi pelayan supaya uang tadi datang dengan sendirinya. Nah, seperti hari ini Bu, saya juga tidak menyangka kok bisa banyak begini ya. Biasanya kan 20 orang. Ya, Ibu siapa yang kemarin? Kan cuma 20 orang, sekarang jadi berapa ini? 70 orang ya, luar biasa ya. Nanti minggu depan mungkin jadi 140. Minggu depannya lagi jadi 240. Siapa yang mengirim Ibu semua hari ini datang? Pengen kaya, sip, mantap. Ibu siapa ini? Tolong ditandai namanya ya. Nah, ini Udah ditandai semesta. Amin. Iyalah, berani ngomong aja tidak didenda Bu, aman. Tidak didenda mulut nih ngomong. Yang penting yang baik. Karena terjadi ya rugi kalau tidak ngucap. Oke, jadi ini profil Di balik perusahaannya ya. setiap langkah menuju keberhasilan, Ini beliau dari Salatiga. terdapat sebuah perjalanan yang penuh dedikasi, visi, dan semangat. Ini proyeknya di Kalimantan. Dan di tengah gemerlapnya bumi Nusantara, lahirlah sosok pemimpin sederhana yang menjelma sebagai harapan bagi banyak orang. Dari awal karirnya sebagai seorang konsultan keuangan, Kanjeng Pangeran Aryo Nicholas Nyoto Prasetyo Tononagoro sangat memahami kompleksitas kehidupan banyak orang yang datang membawa masalah, di mana masalah keuangan menempati urutan tertinggi. Setiap nasihatnya menyadarkan banyak orang dan mengundang keajaiban datang. Setiap langkahnya membawa harapan dan solusi bagi mereka yang membutuhkan. Dengan visi yang sangat besar, mulia, serta tekad yang kuat, beliau membangun dinasti Nusantara Group, sebuah holding company yang mengawali perjalanannya menuju kejayaan Nusantara. Dari satu perusahaan menjadi 2, 3, hingga 44 perusahaan yang berdiri tegak di berbagai sektor. Dan pada awal tahun 2024 ini, dinasti Nusantara Group telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tak terbantahkan. Dengan 44 anak perusahaan yang menyinari Nusantara dengan inovasi, pelayanan, dan kontribusi positif. Ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkembang dan bersatu melalui pengelolaan dan perencanaan keuangan bagi para anggotanya, menjadi cermin kepedulian dan kebersamaan, serta menjadi sarana bagi banyak orang meraih hidup berkelimpahan. Ini merupakan perjalanan yang sangat menginspirasi, perjalanan yang membawa harapan dan hidup berkelimpahan bagi banyak orang. Mari bersama-sama mengucap syukur dan bersuka cita atas semua pencapaian. Semangat menuju kejayaan Nusantara. Bersama dinasti Nusantara Group, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Jadi simbolnya slogannya sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Sugih tahu? Kalau bahasa Jawa itu kaya. Sugih, kaya bahasa Jawa. Nah, jadi kaya sama-sama, bahagia sama-sama untuk Nusantara nanti jaya. Nusantara Jaya untuk generasi kita ini Bu. Paham? Jadi beliau adalah maunya bagaimana Nusantara ini jaya kembali, tapi dengan kita-kita ini Bu. Siap? Siap happy bareng? Siap sugih bareng? Siap.
Ada. Oke, nah jadi PT DNS. Kenapa saya memilih PT DNS? Karena ini sangat murah meriah. Karena kalau masuk di perusahaan yang lain kita butuh dana yang besar untuk invest, betul nggak? Jadi kalau mau masuk di perusahaannya kayak masuk di perusahaan IKN, proyek IKN-nya, ya itu butuh modal besar juga, terus ya banyak lah. Nah kalau dengan PT DNS ini sangat paling ringan dan lagian juga dia bermanfaat. Kita hanya beli produk, secara otomatis bergabung dengan perusahaan beliau. Oke, tak? Tamannya sudah disiapkan, jadi tidak Bapak Ibu tidak perlu bangun taman lain, sudah disiapkan semua. Pengelolaan keuangannya ada, lengkap. Bapak Ibu tidak butuh karyawan lagi. Semuanya sudah disediakan. Mau Bu? Oke, PT DNS ini sama seperti biasa, tapi berbeda ya. Dia multi level juga, berdiri 15 November 2023, terus menyediakan produk juga. Jadi produk-produknya ada ya. Jadi ini adalah salah satu perusahaannya, namanya PT Dinasti Nusantara Sukses. Ini kata-katanya ya. Dan banyak orang yang ada yang datang, Pak, banyak orang di lapangan Pak gak percaya kalau Pak Niko itu punya multi level kan gitu kan. Nah, aku tak ngomong rekaman, aku tak ngoceh kan gitu kan. Bapak sekalian, saya membuat perusahaan multi level, tujuan saya bukan untuk mencari uang ya. Kalau uang kami sudah berkelimpah, tapi justru kami melihat teman-teman saudara saya, teman-teman saya yang masih di jaringan. Tadi saya berkata tadi seperti skoci, ya, naik skoci yang kelihatannya pantainya indah, anginnya sepoi-sepoi, ternyata baru berjalan sekian puluh meter tenggelam skoci. Ayo bersama Dinasti Nusantara Group, kapal pesiar yang besar, mewah. Di sana tidak ada tangis, di sana tidak ada kepedihan, di sana tidak ada penderitaan, karena yang ada Sugih Barat, Happy Barat, Nusantara Jaya. Oke, ini perusahaan berbasis digital sama, jadi Bapak Ibu tidak perlu karyawan lagi, semuanya sudah disediakan, ya, sudah disediakan semua. Jadi tidak perlu karyawan, tidak perlu kasir, tidak perlu Ibu transfer, sudah diatur semua. Jadi Bapak Ibu hanya ya, terus sudah digitalisasi, kemudian masyarakat jadi cerdas. Kemudian ada berapa produk. Rata-rata kalau perusahaan di luar sana kan itu kan. Nah ini, kalau bos itu membuat perusahaan pasti ngasih target, ngasih beban pada direkturnya gitu kan. Saya enggak. Kenapa? Semesta penuh dengan kasih dan sayang. Justru saya katakan, yang perlu tanya seperti itu tuh saya. Justru target di tahun ini, Anda pengen punya penghasilan berapa? Targetmu tahun ini, Anda pengen naik mobil seperti apa? Dan targetmu tahun ini, Anda pengen punya rumah sebesar apa? Ya, tepuk tangan Bu. Mau seperti apa penghasilan? Mau seperti apa penghasilan? Nanti tak bilang ke pengundangnya, malu-malu kata. Malu-malu kalau saya sama Pak Fandri katanya. Nanti saya bilang sama Tika atau Suryanto dan lain-lain ya. Oke, nanti nilai-nilai yang dibangun banyak sekali Bu. Di sini baru ini saya masuk di perusahaan yang langsung pembayarannya hari itu juga ya. Jadi syariah, jadi syari, pembayarannya syari, pembayaran hak mitra di hari yang sama. Ketika ada yang bergabung dan Bapak Ibu bonus hari itu, langsung hari itu bisa diklaim. Misalnya Bapak Ibu ada yang beli produk hari, misalnya hari ini sarapan pagi, siang bisa dicairkan. Makan siang yang masuk, sore makan malam dicairkan. Jadi satu hari 3 kali pencairan. Pencairan sarapan pagi, makan siang dan makan malam hari itu juga. Oke tak oke nih Bu? Perusahaan langsung bayar langsung hari ini. Nah, kapan Suryadi? Siapa yang klaim waktu itu tanggal merah? Langsung dicari. Oh, Pak Utomo ya. Itu Pak Utomo. Terus Suryadi juga klaim siang, langsung malam langsung masuk ya. Luar biasa. Jadi hari itu juga langsung dibayar ya. Nah, kemudian sistem pembayaran bagus. Kemudian hanya mudah juga jaringan, hanya ajak 2 saja. Nah, hanya mengajak 2. Bapak Ibu di sini kan yang ngajak siapa? Ada yang ngajak nggak?
minggu depan ibu cuma ajak 2 saja. Ajak 2, 4 bulan kemudian jadi bonus ibu 3,9 miliar. Mau ndak bu? 4 bulan cuma ajak 2 dapat 3,9 miliar. Mau atau mau sekali? Mau sekali. Ini baru mulai kita 1 minggu ya. Ini masih baru ya. Nah kemudian Bapak Ibu, direkturnya sekarang sudah tidak ambil gaji juga, jadi sudah berkelimpahan karena beliau punya pengelola keuangan ya, punya perusahaan untuk mengelola keuangan ya. Ini anak-anak semesta, kami siap semua manajemen ini komitmennya bu. untuk mendukung, untuk mensupport apa yang menjadi target kalian semua, apapun ya. Jangan melihat usiamu, jangan melihat kondisimu sakit, Jangan melihat usia. karena masa lalumu tidak akan mempengaruhi masa depan. Ketika kamu sudah sadar, ketika kamu sudah ketemu kapal yang besar, ketika kamu sudah ketemu komunitas yang baik, ketika kamu sudah ketemu guru-guru, mentor-mentor yang tidak memanfaatkan kamu, tetapi sang guru, sang mentor tadi memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk kesuksesanmu dan keberhasilan bersama dinasti Nusantara yang semuanya pengurus perusahaan kami semuanya sudah berkelimpahan. Bahkan beberapa direktur sudah tidak ambil gaji lah. Beberapa direktur Tidak ambil gaji. di perusahaan dinasti Nusantara sukses tidak ambil gaji. Nggak usah takut, kau bonus nggak terbayar. Ini karena apa? Direkturnya saja sudah ambil gaji. Artinya apa? Sudah berkelimpahan. Bangga nggak punya perusahaan yang direkturnya saja nggak mau ambil gaji? Apalagi midai jaringan, nggak ada di sini. Tidak ada. Ya. Tidak seperti sekoci yang menurut saya. Karena saya membawa perusahaan ini punya mimpi besar, punya jiwa besar. Setiap hari pundak kami, waktu kami saya sediakan untuk banyak orang datang berkeluh kesah, menangis. Terima kasih, bersyukur ya, pundak saya sangat kuat untuk banyak jiwa datang bersandar. Oke, luar biasa ya owner kita. Jadi beliau juga pemilik. Beliau bilang apa? Direkturnya PT DNS ini sudah tidak ambil gaji. Tidak ambil gaji. Luar biasa kan bu perusahaannya. Beri tepuk tangan dong ya buat Bapak Ugo ya. Sekolah.